Tuan Muda Bayu, acara ulang tahunmu yang penting ini sampai terlambat. Wanita seperti Citra Dewi. Tidak usah juga. Masih setengah menit. Kalau dia terlambat, aku akan menghancurkan keluarganya. Citra, duduk. Halo semuanya, halo. Tuan Muda Bayu, ini suamiku, Ardi Wijaya. Sedikit tanda hati. Selamat ulang tahun. Citra Dewi, berani-beraninya kau menghina Tuan Muda Bayu. Kami datang dengan doa restu sesuai undangan. Mana ada penghinaan. Kau tidak tahu Tuan Muda Bayu punya perasaan padamu? Apa maksudnya bawa laki-laki lain? Cantik. Kulihat kau duduk di samping Tuan Muda Bayu. Pasti kau teman wanitanya, kan? Kenapa terus mikirin istriku dikirim ke dekat Tuan Muda Bayu? Apa kau ini germo? Kau cari mati. Citra, bawa tameng, apa seru? Hari ini aku berulang tahun. Tidak ingin lihat darah. Suruh dia pergi. Aku bisa anggap seolah tidak terjadi apa-apa. Rupanya anak manja yang sombong. Orang macam ini mudah dihadapi. Seumur hidup belum pernah pergi. Tidak tahu cara pergi. Bagaimana kalau kau contohkan? Kurang ajar. Berani bicara seperti itu pada Tuan Muda Bayu, kau cari mati. Kamu yang kurang ajar, berani di pesta ulang tahun, Tuan Muda Bayu mabuk-mabukan, mau apa kamu? Tidak tahu diri. Kau cari mati? Pukul dia. Semua berhenti. Budi Santoso adalah ahli seni bela diri, yang paling kuat di sini, malah pingsan kena satu tamparan. Orang ini tidak sederhana. Kalau benar-benar bertarung, kita bisa rugi, suruh pergi dulu. Karena ucapan selamat sudah disampaikan, kami pergi dulu. Kau tidak bisa pergi hari ini. Bocah tameng, tidak semudah itu, hari ini aku ulang tahun, moodku baik, tidak ingin membunuh. Citra memberimu berapa? Aku beri 2 kali lipat. Istriku, kau bilang. Ucapan ulang tahunmu sudah tersampaikan. Sekarang kita pulang dan belajar bikin anak. Ikut kamu. Kau berani mempermainkanku? Mau apa kau? Jangan bunuh Ardi. Citra adalah wanita yang aku incar. Coba sentuh dia sedikit saja. Kamu bisa main pistol. Ayo tembak ke sini. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Tuan Muda Bayu, jangan tembak. Di sini banyak CCTV. Tidak perlu mati karena bocah ini. Baik, aku tidak akan membunuhmu. Tapi mukaku jatuh ke tanah. Harus dipungut. Berani bertaruh? Baik. Kamu mau bertaruh bagaimana? Russian roulette. Hidup mati takdir. Aturannya bagaimana? Isi 1 peluru dulu. Lalu lempar koin. Tentukan siapa yang tembak duluan. Setelah itu masing-masing tambah 1 peluru, terus berulang, sampai salah satu mati. Terlalu merepotkan. Sekarang di dalam ini ada 3 peluru, aku tembak duluan. Kalau tidak apa-apa tambah 1 lagi ke revolvermu, berani. Baik. Probabilitas setengah. Aku mau lihat bagaimana kau bisa mati. Sepakat. Ardi, jangan gegabah. Akan celaka, akan mati. Istriku hari ini biar kau lihat kemampuan sejati pria. Bocah cukup sombong ya. Kalau berani tembak saja. Kau benar-benar berani tembak? Tembak? Kalau kau benar-benar berani tembak, aku akan mengakuimu. Jangan. Ternyata peluru kosong. Mau main senjata denganku? Aku tidak pernah takut main ini. Giliranmu. 4 peluru. Bagaimana ini bisa dimainkan? Kenapa? Takut? Tuan muda besar keluarga Pratama? Tidak punya nyali?
Mau aku bantu? Menurut aturan, jika Tuan Muda Bayu menyerah, tembakan ini harus kau lakukan. Jika menang bisa mengajukan satu permintaan yang Tuan Muda Bayu bisa penuhi. Tembakan bunuh terima nasib. Kalau tidak mati, bagaimana hitungannya? Tetap bisa mengajukan permintaan. Ardi, mereka curang. Kita berhenti bertaruh. Baik. Ikuti aturan kalian. Jika aku mati kena tembakan itu nasibku. Jika tidak mati, Tuan Muda Bayu harus bayar 20 triliun rupiah. Berani bertaruh? Baik. Aku terima taruhannya. Ini cek untuk 2 triliun rupiah, anggap saja beli nyawamu. Tembakan ini. Aku yang akan menembak. Jangan coba curang. Ardi, aku perintahkan kau pergi. Kita tidak jadi bertaruh. Tenanglah, istriku. Aku sudah janji padamu akan dapatkan 20 triliun rupiah untukmu, pasti ku tepati. Masih pura-pura. Aku tidak percaya kau benar-benar tidak takut mati. Jangan. Kamu terlalu impulsif. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana aku menjelaskan pada orang tuamu? Ini baru permulaan. Apakah suamimu punya kemampuan sejati? Lain kali akan kutunjukkan. Kamu ternyata bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting, kamu kalah. Terus kenapa? Semua yang ada di sini temanku, siapa yang bisa memberi bukti untukmu? Iya. Siapa tahu apa yang baru saja kau lakukan? Mau bermain curang denganku? Kalau berani tembak saja, meskipun di kota gemilang, kekuatan tempurmu tak tertandingi, terus kenapa, keluarga Pratamaku, tetap menjadi langit di atas kepalamu? Oh, ya? Meleset. Kamu serius? Sekarang di dalam ini, masih ada 2 peluru. Coba tebak, peluru berikutnya, apakah akan meledakkan kepalamu? Orang gila. Kamu orang gila. Ambil uangnya dan cepat pergi. Istriku, urusan yang kujanjikan sudah beres. Terima kasih, Tuan Muda Bayu, atas sumbangannya. Ayo pergi. Hei. Aku sangat marah malam ini. Tolong bunuh seseorang untukku. Kamu tadi terlalu gegabah. Itu yang disebut pahlawan marah demi wanita. Terharu nggak? Gimana cara berterima kasih padaku? Mau bagaimana berterima kasihnya? Cium aja dong. Aku menjadikannya tameng. Tapi dia melindungiku dengan nyawanya. Lagi pula kami sudah menikah. Cium sekali nggak apa-apa. Cuma boleh cium pipi. Oke. Ayo. Tidak ada yang bisa lolos dari bidikan senapan sniper beratku. Ada apa? Bajingan itu nggak sportif. Dia menyewa penembak bayaran untuk menyerang diam-diam. Perlu lapor polisi? Inspektur datang. Kita udah habis. Awas! Kasih jepit rambutnya. Terlihat. Ketemu kamu.
Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Tadi enggak jadi cium. Harus ditebus. Cuma boleh cium pipi. Maaf, aku refleks. Enggak. Kamu jemput aku besok pagi. Sepertinya dia belum pernah pacaran. Hei. Apa? Pembunuh bayaran gagal. Kalau begitu kau tak usah kembali keluarga Pratama tidak memelihara orang tidak berguna. Keluar. Semua pergi. Aku sedang sangat marah. Menurutmu, apa yang harus dilakukan? Farmasi Citra sedang memproduksi untuk grup Samudra Bintang obat anti kanker. Membutuhkan paclitaxel alami. Asalkan kita putus suplai bahan baku tidak bisa mengirim tepat waktu. Citra Dewi harus membayar ganti rugi grup Samudra Bintang 4 triliun rupiah. Nanti dia pasti akan menuruti terserah Tuan Muda Bayu mau diperlakukan bagaimana. Itu cara yang bagus. Selamat pagi, istriku. Nanti di depan umum panggil bos. Baik, istriku. Silakan, istriku sayang. Belum makan, kan? Baru keluar dari toko roti Jaya. Bagaimana kau tahu? Aku suka kue dari toko roti Jaya. Aku ini sangat perhatian. Lama-lama pasti akan membuatmu jatuh cinta tak bisa lepas. Banyak akal, jangan-jangan kau memang tukang numpang hidup. Nanti di kantor, lihat bagaimana aku menghajarmu. Jalan. Siap. Semua berhenti dulu. Ini adalah salesman terbaik kita, Ardi Wijaya. Ada urusan yang sulit, bisa serahkan padanya. Bagus sekali. Ibu Citra. Pembayaran dari Nona Wulan selalu ditunda. Wanita yang kesana dimarahi sampai menangis. Pria yang kesana dipukul sampai keluar. Baik, itu saja. Bukannya kau jago, kalau gagal menyelesaikan tugas, seumur hidup jangan harap naik ke ranjangku lagi. Kalau aku berhasil menyelesaikan tugas, malam ini kita bisa tidur bersama. Nanti saja kalau sudah selesai. Ibu Wulan Sales dari Farmasi Citra. Ardi Wijaya datang. Untuk menagih pembayaran, aturan lama. Kalau tidak, kalahkan mereka. Maka pembayaran akan diberikan.
Mengalahkanmu lebih menarik daripada mengalahkan mereka. Kamu sangat percaya diri. Semoga dalam pertandingan nanti, kamu bisa lebih percaya diri. Memasukkan bola 8 hitam berarti menang. 3 ronde 2 kemenangan. Ada masalah? Tidak ada masalah. Wanita didahulukan. Pria tampan, sepertinya ronde ini, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memukul, kan? 3 ronde 2 kemenangan 1 ronde ini tidak berarti apa-apa. Apalagi, bola terakhirmu belum masuk, belum menang. Baik. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar kehilangan harapan. Lihat saja. Bagaimana mungkin? Kesempatan memukul bola sudah ada, kan? Kalau kamu bisa, ambil semua. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan. Terima kasih Ibu Wulan sudah tidak bersikap keras. Tenang saja. Aku juga tidak akan memberimu kesempatan memukul bola. Ibu Wulan, maaf, aku bermain di luar dugaan. Cuma beruntung menang 1 set. Susun bola. Aku tidak percaya. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau ronde ini aku menang lagi, itu artinya aku menang 2 set, kamu akan kalah. Kita lihat saja nanti. Ronde ini selesai. Maaf ya, aku bermain di luar dugaan lagi. Kamu kalah. Pembayaran barang bisa aku berikan. Tapi, kamu harus mengalahkan mereka. Serang mereka. Aku tidak hanya pandai main bola, tapi lebih pandai memukul orang dengan bola. Perhatikan. Sekarang bagaimana? Berikan padanya. Ibu Citra semua pemasok tiba-tiba menelepon bilang mereka lebih memilih melanggar kontrak sepihak daripada terus memasok barang ke kita. Kalau begitu cari pemasok lain. Bagian pengadaan sudah menghubungi semuanya. Saat ini di seluruh industri, tidak ada satupun yang mau memasok barang ke kita. Pasti Bayu yang bermain di belakang tanpa pacli taksel kita tidak bisa kirim tepat waktu. Nanti kita kena denda. 4 triliun rupiah ke grup Samudra Bintang Ibu Citra. Sekarang semua karyawan panik, apa yang harus kita lakukan? Hubungi Bapak Hadi. Dari grup Samudra Bintang, Kami sudah menghubungi, katanya tidak ada waktu, untuk janji temu harus menunggu sebulan lagi. nanti semuanya sudah terlambat. Aku akan menghadangnya di depan kantor. Kok cepat banget baliknya? Pembayaran sudah diterima.
Kamu janji tidur bareng malam ini, jangan mengingkari janji. Jangan ngawur di sini, antarkan aku ke grup Samudra Bintang. Nyonya, apakah Anda sudah membuat janji? Saya Citra Dewi dari Farmasi Citra. Ada urusan dengan Pak Hadi. Tolong sampaikan. Maaf, atasan saya sudah berpesan khusus. Anda tidak boleh masuk. Dia begitu terburu-buru. Pasti ada masalah apa sebenarnya, grup Samudra Bintang ini. Direktur utama grup Samudra Bintang diduga terlalu berlebihan dalam hal nafsu tidak bisa punya anak. Pak Hadi tunggu, Pak Hadi, Pak Hadi. Bapak Hadi. Tampak kuat. Energi vital tidak stabil. Hanya badan kosong. Sepertinya gosip. Bukan tanpa dasar. Istriku, kenapa kau mencarinya? Perusahaan kita akan mengirimkan satu kiriman ke grup Samudra Bintang. Jika terlambat, kita harus bayar 4 triliun rupiah. Tapi sekarang, keluarga Pratama campur tangan, membuat semua pemasok membatalkan kontrak. Sekarang aku hanya bisa memohon pada Bapak Hadi untuk menunda pengiriman. Kalau tidak, kita akan cari bahan baku sendiri. Kalau aku menyelesaikan masalahmu. Malam ini, kau harus temani aku tidur bersama dan juga pakai piyama seksi menari untukku. Setuju? Baik, baik, baik. Situasi sudah genting. Jangan ganggu aku mencari cara. Kau setuju? Jangan mengingkarinya? Iya. Ada apa? Bapak Hadi, ada yang menghalangi mobil. Orang ini jelas datang untuk membuat masalah. Harus aku yang memberitahumu bagaimana cara menanganinya. Gaspol, tabrak saja. Itu bisa membunuh orang. Di kota Gemilang, tidak ada yang bisa menghalangi mobil Bapak Hadi. Orang yang pura-pura kecelakaan seperti ini, jangan dimanjakan. Apa yang kau takutkan? Kau pikir divisi hukum raksasa perusahaan itu tidak berguna? Tabrak saja. Mobil Bapak Hadi ini ternyata anti peluru. Satu tepukan saja tidak pecah. Bagus, bagus. Kau cari masalah? Ayo, pukul ke sini. Kau pikir aku tidak berani? Tepukan tadi itu, setidaknya tingkat master. Mau membunuhku? Aku sudah mati dari dulu. Kalian berdua turunlah. Soal keluarga Pratama memaksa pemasok. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu soal ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku juga tahu kau berlatih seni bela diri kuno. Sayangnya salah latihan. Meridianmu terluka. Menyebabkan impotensi. Tapi orang luar mengira kau terlalu sering bercinta kamu. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu. Tenggat pengiriman ini, beri aku penundaan 3 bulan, bagaimana? Kenapa aku harus percaya padamu? Ilmu titik tekan yang legendaris. Cukup hebat juga, sayangnya masih kalah denganku. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Tidak perlu menyinggungnya. Adapun keluarga Pratama, keluarga Hadi tidak perlu begitu takut. Saudara ini, siapa namamu? Ardi Wijaya. Ardi dari nama depan, Wijaya dari nama belakang. Nama kamu sangat gagah. Dibandingkan dengan bintang lautmu, sedikit lebih kuat. Sekarang bisa bicara? Bisa. Baik, penundaan 3 bulan. Anggap saja aku berteman denganmu.
Ibu Citra proyek ditunda 3 bulan. Benarkah, Bapak Hadi? Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Ardi. Kau dengar? Jangan ingkar janjimu padaku. Siapa yang ingkar? Bicara di kantor saja. Tuan Muda Bayu, aku mendapat kabar bahwa Bapak Hadi setuju menunda 3 bulan penyerahan barang. Ku dengar itu ulah Ardi. Kali ini, aku pasti akan menghabisinya. Tuan Muda Bayu, kau punya cara. Tidak ada yang memasok Paklitaxel. Farmasi Citra, jangan setahun, bahkan 10 tahun, juga tidak bisa menyerahkan barang. Tapi, bagaimana cara menghadapi Ardi? Ardi. Ada Bapak Wijoyo, orang besar ini. Dia tidak akan lolos dari genggamanku. Bapak Wijoyo. Itu Raja Bawah Tanah Kota Gemilang. Bapak Wijoyo yang tak pernah kalah seumur hidup. Dia akan membantu? Ayahku memiliki hubungan pribadi yang erat dengannya. Asalkan uangnya cukup, dia pasti akan turun tangan. Bapak Wijoyo, ada urusan penting yang ingin saya sampaikan. Tuan Cheng, Bayu Pratama datang berkunjung. Suruh dia masuk. Tuan Cheng, akhir-akhir ini muka saya jatuh ke tanah. Saya ingin minta bantuan Tuan Cheng untuk mengangkatnya kembali. Demi ayahmu, saya bantu. Tapi aturan tidak boleh dilanggar. 6 triliun rupiah. Ditambah tanah di selatan kota 50% bagi hasil, entah apakah persembahan ini cukup untuk Tuan Cheng cukup atau tidak. Saya mengadakan jamuan di Menara Pandang Sungai, mohon Tuan Cheng berkenan hadir. Mukamu jatuh. Saya bantu angkat, tapi makan malamnya tidak usah. Sebentar lagi saya harus menemui seorang tamu penting. Di kota Gemilang, siapa lagi yang bisa membuat Tuan Cheng begitu memperhatikan? Biarlah saya yang menjadi tuan rumah. Kamu belum cukup layak. Tidak menyangka, setelah Dewa Perang pensiun ternyata datang ke kota Gemilang. Saya harus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini, berusaha tinggal di sisinya, bahkan jadi budak pun berharga. Tuan Cheng sudah tiba. Sampaikan perintah, sebentar lagi. Sikap kalian harus hormat. Kalau ada yang berani menyinggung tamu, potong dan buang ke sungai. Baik. Bocah. Jangan menghalangi, cepat pergi. Begitukah cara Bapak Wijoyo mendidik kalian bekerja? Kau cari 3? Serang semua. Potong dia.
Farmasi Citra, inovasi berkelanjutan. Siapa yang cari tiga, berani macam-macam dengan anak buahku. Bapak Wijoyo, kau sombong sekali, ya? Bapak Wijoyo tidak tahu itu Tuan. Salah paham. Mohon Tuan, hukum saya. Mengingat dia adalah bawahan dari bawahanku. Jangan ada lagi. Katakan. Ada perlu apa? Bawahan ingin terus mengikuti Tuan. Ini hadiah untuk Tuan. Villa mewah. Kartu hitam tanpa batas. Mobil sport edisi terbatas. Hadiahnya tidak kecil. Tuan suka, syukurlah. Bawahan tidak berani. Bawahan sudah siapkan makan malam, mohon Tuan berkenan. Malam ini aku mau nonton acara seru, tidak ada waktu. Kalau tidak ada keperluan, jangan muncul lagi di depanku. Bos, waktunya pulang kerja. Acara malam ini, jangan ingkar janji. Aku jemput kamu. Istriku, selamat datang di rumah. Ardi sudah larut. Kamu pulang saja dulu. Aku tahu kamu pasti mengelak lagi. Malam ini kamu tidur di mana? Aku tidur di situ. Sudah resmi, kan? Meskipun dewa datang sekalipun, tak akan bisa mengusirku. Ya sudah, tidur saja. Apa aku takut? Istriku. Kalau aku, pakai dulu baju tidur seksi itu dan menari, biar suasananya lebih hidup. Kenapa buru-buru? Tunggu. Melepas toking saja setengah mati. Nanti pasti terbang ke langit. Cantik. Kamu curang. Maksudku yang bisa menonjolkan tubuhmu. Dengan sempurna piyama seksi dan lucu. Kalian sedang apa? Ayah, kenapa datang? Bocah, siapapun kau, cepat keluar dari rumahku.
Kusuruh kau pergi. Orang tua bangka, jangan. Orang tua bangka. Kau tidak tahu malu? Kau lihat kami suami istri sedang bercanda mesra? Kenapa tidak minggir? Aku pukul kau. Jangan. Ku bilang, anakmu sekarang milikku. Kalau kau pukul aku, anakmu jadi janda. Meski jadi janda, aku tetap pukul kau. Berani jangan lari. Aku tidak lari, aku berdiri. Aku bodoh. Berani jangan kejar. Aku sudah merawat kubis selama 20 tahun. Kau rebut seenaknya? Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Ya, aku rebut. Cih, Kau sendiri babi. Kami saling mencintai. kau mau membuatku marah? Tuan Muda Bayu adalah pemuda terbaik di kota Gemilang. Banyak yang antre ingin menikah dengannya. Kau malah bawa pria brengsek. Wajah keluarga kita kau nodai. Ayah, berapa banyak wanita di kota Gemilang yang digila-gilai Tuan Muda Bayu? Tidak tahu. Itu adalah lubang api. Kau lebih suka meninggalkan kesempatan keluarga menjadi terkenal itu dan memilih barang seperti ini. Apa yang dia miliki? Orang tua bangka, jaga bicaramu. Kemampuanku tak terbayangkan olehmu. Keluarga Pratama itu tidak sebanding. Bermulut manis. Omong besar. Orang seperti ini bisa dipercaya. Kau sudah gila. Hari ini aku pukul kau sampai sadar. Berani sentuh istriku, coba. Coba sentuh istriku sedikit saja. Karena aku anggap kamu sebagai orang tuaku, kamu boleh pukul atau maki aku. Tapi jangan sentuh istriku. Berani membantah? Cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Berani jangan lari. Cepat pergi, besok pagi datang, lebih awal, jemput aku kerja. Orang tua bangka berani kau sentuh sehelai rambut istriku, hari ini aku tidak akan selesai denganmu. Cepat pergi kau. Berani jangan lari. Ayah, Orang tua bangka cepat kejar aku. Berani jangan lari. Cepat sini. Pukul mati kau. Dah. Berani jangan lari, Xiaodeng. Aku pukul mati kau. orang ini sangat lucu. Halo, Ibu Citra pemasok. Bapak Anton menelepon. Dia bilang ingin terus memasok barang kepada kita, mengajak Ibu bertemu. Bapak Anton mungkin ada tipu daya. Dia bilang, karena tekanan dari keluarga Pratama, hanya bisa memasok secara rahasia. Detailnya dibicarakan langsung. Baik, kirim alamatnya padaku. Ardi putar balik. Ikut aku ke suatu tempat. Malam-malam gini, kenapa janjian di sini? Bapak Anton bilang takut. Keluarga Pratama tahu, jadi cari tempat yang tenang. Bapak Anton di sana. Karena ini pembicaraan rahasia, aku pergi sendiri, kamu tunggu di sini. Tuan Muda, Bayu, seperti yang kamu duga, kesempatan untuk menghabisi Ardi Wijaya datang. Bajingan ini bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Aku tidak percaya kamu bisa menghindari granat. Bapak Anton, aku datang. Ibu Citra, maaf. Aku juga tidak mau mati. Hei, Bapak Anton. Ardi, hati-hati.
Ardi, kamu tidak apa-apa. Ada penyergapan, cepat pergi. Ini saja tidak membuatmu mati, kau cukup hebat ya. Tapi percuma. Hari ini, kau pasti mati. Mulutmu besar. Hanya denganmu, Tentu aku tidak punya kemampuan itu. Bapak Wijoyo, tolong. Aku ingin lihat di kota Gemilang siapa yang begitu sombong. Berani cari masalah dengan keluarga Pratama? aku. Ada masalah? Kenapa kau? Bocah, kamu tahu siapa Bapak Wijoyo? Prajurit terkuat di kota Gemilang, tak pernah kalah seumur hidup. Sekarang, berlututlah, minta padaku, jadi anjingku, aku akan ampuni kamu. Menyuruhku berlutut? Kamu tahu konsekuensinya? Masih jam berapa ini? Masih keras kepala. Bapak Wijoyo, tolong bantu aku, patahkan semua tulangnya, buang ke kolam, untuk makan ikan. Bapak Wijoyo, kenapa kau pukul aku? Aku suruh kau pukul dia. Bapak Wijoyo, apa kau salah orang? Tuan Ardi, maaf, aku tidak tahu. Yang dia incar adalah Anda. Bapak Wijoyo, kenapa kau berlutut padanya? Dia cuma sopir murahan, bangun, pukul dia, bangun-bangun. Berani bicara lagi, aku bunuh kau. Bapak Wijoyo begitu hebat, kenapa dia panggil Anda, Tuan? Identitas Dewa Perang adalah rahasia militer tingkat S, tidak boleh terungkap. Nona Wulan Tuan pernah menyelamatkan nyawaku. Aku panggil dia Tuan sebagai tanda hormat. Ya begitulah keadaannya. Bapak Wijoyo sehebat itu, perlu diselamatkan? Nona Wulan, Anda terlalu berlebihan. Sepandai apapun aku, tak sebanding dengan Tuan Ardi, bahkan seperseribunya pun tidak. Tak disangka, Ardi Wijaya pernah selamatkan Bapak Wijoyo. Orang tua ini, bajingan, Bapak Wijoyo itu, selalu menjunjung kesetiaan, tidak hanya tidak akan membantuku, bisa jadi, malah akan balik membunuhku. Salah paham, semua salah paham. Salah paham? Kau tipu aku datang, menyewa pembunuh dan granat. Sekali salah paham mau selesai begitu saja. Aku bisa membayar ganti rugi. Sebutkan angkanya. Aku tidak akan menawar. Kau mau mengatur 3, aku masih bisa terima. Tapi kau tidak boleh menyentuh istriku, Bapak Wijoyo. Ya, Tunggu, aku anggota keluarga Pratama. Jika kalian bunuh aku, kalian juga tidak akan berakhir baik. Untuk apa? Lebih baik terima ganti rugi itu. 200 miliar rupiah. 1 triliun rupiah, aku transfer sekarang. Aku paling benci orang yang menggunakan uang untuk menghinaku. Bapak Wijoyo, patahkan kedua kakinya. baik. Bocah, salahkan dirimu sendiri, karena kau telah memprovokasi orang yang salah. Tunggu. Tunggu. Saudara Wijoyo, aku hanya punya satu anak laki-laki. Bisakah kau memberiku muka? Kepala keluarga Pratama, orang lain masih bisa dibicarakan. Tapi jika menyangkut Tuan, siapapun yang bicara pun tidak akan berguna. Adik, kali ini keluarga Pratama mengaku kalah. Mohon beri kami kelonggaran. Apa syaratmu? Asal jangan keterlaluan. Ya, tidak apa-apa juga. Anakmu menyerangku dengan granat. Kau biarkan aku menembaknya dengan granat, maka dianggap impas. Anak muda, Jangan bertindak terlalu jauh, agar mudah bertemu lagi di kemudian hari. Pak Tua. Kau sudah tua dan akan mati lebih dulu, kita tidak akan bertemu lagi nanti. Jangan bicara terlalu mutlak. 10 senapan sniper berat sedang mengarah ke sini. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik?
Satu isyaratku, mereka akan menembak bersama. Mungkin kau bisa menghindar, tapi Nona Su di belakangmu. Dia belum tentu bisa. Aku tetap pada perkataanku. Keluarga Pratama mengaku kalah. Katakan syaratmu, asal jangan keterlaluan. Oh ya. Aku paling benci ditodong pistol. Apa maksudmu? Harus sampai hancur lebur? Ikan pasti mati. Tapi jaringnya pasti tidak akan rusak. Sekarang suruh mereka coba menembak. Brengsek, lepaskan aku. Berani menyentuh istriku. Hari ini harus patahkan kedua kakinya, bahkan dewa pun tidak bisa menghentikanku. Bapak Wijoyo, ayo lakukan. Baik. Tunggu, apa kau tidak takut keluarga Pratama akan membalas dendam dengan gila? Balas dendammu di mataku. Hanya permainan anak-anak. Hanya kemarahan tak berdaya. Mulai sekarang, biar anakmu berbaring di tempat tidur dengan tenang, jangan keluar mengganggu orang lagi. Ayah, tolong aku. Nah, Tuan, pergi dulu. Saya di belakang. Kamu yakin? Tenang saja, di kota Gemilang. Tidak ada yang berani cari masalah denganku. Wijoyo, kita sudah kenal belasan tahun. Aku sudah berbuat baik padamu. Kenapa kau lakukan ini? Demi pertemanan kita, aku beri kau nasihat. Tuan adalah orang yang tidak bisa kau hadapi. Berhati-hatilah. Pergi. Nak. Tenang saja. Aku pasti balaskan dendam ini untukmu. Om Hartono, Farmasi Citra sangat membutuhkan fasilitas sel. Tidak bisa mengirim, harus bayar ganti rugi ke grup Samudra Bintang. 4 triliun rupiah, kita hanya perlu mendapatkan perjanjian pembelian grup Samudra Bintang. Pasti bisa mengendalikan. Citra Dewi si manis itu. Keluarga Hadi dari grup Samudra Bintang. Terhadap Bapak Hadi, tapi entah kenapa, dia malah setuju menunda pengiriman 3 bulan. Langkah ini bagus keluarga Hadi. Bukankah Bapak Hadi yang memutuskan? Sekarang bawa Bayu ke rumah sakit. Aku akan pergi sendiri ke keluarga Hadi. Istirahatlah yang baik, aku ambilkan air minum. Papan tombol. Papan Panggilan tombol akun Facebook. Bapak Hadi selarut ini. Kenapa ada waktu meneleponku? Bapak Hartono baru saja menemui ayahku. Perjanjian antara kita. Pihak pembeli perjanjian pasokan menjadi milik keluarga Pratama. Dengan kata lain, Farmasi Citra mulai sekarang harus mengirim barang ke keluarga Pratama. Saat itu, aku tidak ada di tempat. Maaf, Tuan Ardi. Keluarga Pratama jadi pihak pembeli pasti tidak akan mengakuinya. Bapak Hadi setuju 3 bulan penundaan pengiriman barang. Mungkin saja mereka datang cari masalah. Tenang saja. Sekarang tugasmu adalah mandi yang bersih lalu tidur nyenyak, urusan bahan baku biar aku yang selesaikan. Beberapa kesulitan sebelumnya berkat dia, mungkin aku benar-benar bisa percaya padanya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Sudah larut, kamu istirahat saja, aku pulang dulu. Perusahaan gadis nakal adalah kelompok biofarmasi. Perusahaan terdepan pasti punya yang dibutuhkan Farmasi Citra bahan baku. Tapi wanita ini terus menginginkan tubuhku, minta tolong padanya, khawatir berisiko kehilangan keperawanan. Demi istriku aku berjuang. Nona Karina, besok datang ke kota Gemilang ya, aku traktir makan besar. Kakak, putih tidak?
Aku bicara serius. Yang kukatakan juga serius? Asal kamu mau menikahiku, bukan hanya ke kota Gemilang, ke neraka pun aku mau. Berhenti ya. Aku anggap kamu saudara, tapi kamu menginginkan tubuhku, terserah kamu mau datang atau tidak. Kalau tidak, aku tutup. Jangan-jangan aku datang. Nanti sampai telepon aku. Besok aku pesan penerbangan paling pagi. Pria brengsek, kali ini aku pasti bisa memakanmu. Kau ajak aku ketemu di hotel. Ternyata punya maksud tersembunyi. Dasar kau tak tahu diri, akhirnya kau mencariku, baju ini sengaja ku persiapkan untukmu, suka. Jangan macam-macam. Aku ada urusan penting. Tentu saja yang kubicarakan juga penting. Dulu kau selamatkan nyawaku, aku bilang akan membalas budi. Itu masih berlaku sekarang. Bocah nakal. Jangan main api. Kakak hanya butuh pacli taksel. Pacli taksel aku punya banyak. Tapi, kenapa harus kuberi padamu? Kecuali apa? Kecuali tidur 1 malam. Itu katamu, ya. Kau sungguh liar. Tapi aku suka. Lanjutkan. Berani minta lagi? Pantas dipukul. Bilang dari tadi, ternyata kau suka gaya begini. Mau tanganmu diikat juga? Kalau masih genit, aku pergi. Anggap saja aku berutang budi padamu. Kalau tidak, aku cari orang lain. Bilang dari tadi. Utang budimu lebih berharga daripada tidur semalam. Kau bilang berapa? Aku akan cari orang untuk mengaturnya. Aku juga tidak tahu pasti jumlahnya. Ikut aku ke kantor. Nanti bicara dengan istriku. Tuan, Anda cari siapa? Suruh Ibu Citra keluar. Ibu Citra. Bu, banyak orang datang ribut di resepsionis. Baik, saya tahu. Kepala keluarga Pratama sombong sekali. Buat keributan sebesar ini, ada urusan apa? Nona Citra, jangan pura-pura tidak tahu. Hari ini saya pembeli Anda penjual. Kapan pengirimannya? Jangan keterlaluan. Kontrak menyebut pengiriman 3 hari lagi. Sekarang Anda datang ribut, kurang pantas, kan? Semua pakli taksel di kota Gemilang sudah saya simpan di gudang keluarga Pratama. Anda tidak punya bahan baku, sama sekali tidak. Tidak mungkin kirim tepat waktu. Kau bilang 3 hari lagi, atau sekarang. Apa bedanya? Hari ini, kirim barang atau farmasi, Citra milikmu. Ganti nama jadi milik keluarga Pratama. Sungguh mau memusnahkan. Memusnahkan perusahaan ini beberapa hari lagi jadi milikku. Aku bisa lakukan sesukaku. Hancurkan! Jangan bergerak. Berhenti. 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 Jangan hancurkan. Berhenti.
Perempuan sialan, masih berani menghalangi, kau cari mati. Siapa yang berani bergerak lagi? Bocah, apa gunanya kamu bisa bertarung? Tidak bisa membayar barang. Perusahaan harus mengganti rugi padaku. Apa hakmu untuk ikut campur? Dengan saya, Kamu adalah... Karina Putri dari grup Karina Sentosa. Kamu adalah putri keluarga Karina. Keluarga Karina memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Bahkan presiden dari berbagai negara pun harus bersikap hormat. Putri keluarga Karina sangat dimanjakan. Kenapa dia bisa datang ke sini? Ku dengar kamu mengakuisisi kota Gemilang, semua pacli taksel. Kebetulan, saya sendiri juga punya banyak. Bagaimana kalau kamu juga membelinya? Ini. Sepertinya kamu tidak mau. Jangan salahkan aku kalau aku jual ke Farmasi Citra. Jika Farmasi Citra mendapatkannya, maka tidak ada cara untuk terus mengendalikan Citra Dewi. Nona Karina, berapa banyak yang Anda punya? Berapa harganya? Keluarga Karina selalu dikenal dengan harga yang wajar, tentu tidak akan menaikkan harga seenaknya. Di gudang, kira-kira ada barang senilai 100 triliun rupiah. Kepala keluarga Pratama Anda sebagai orang terkaya di kota Gemilang pasti bisa membelinya, kan? 100 triliun rupiah? Sebanyak itu. Keluarga Pratama dalam waktu singkat sama sekali tidak bisa mengeluarkannya. Sepertinya kepala keluarga Pratama tidak sanggup membelinya. Jangan salahkan aku kalau aku jual kepada Nona Citra. Nona Citra, berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku butuh 2 triliun rupiah. Kepala keluarga Pratama, kamu dengar, kan? Putri keluarga Karina, bisakah Anda memberi muka untuk keluarga Pratama? Jangan menjual ke Farmasi Citra. Kepala keluarga Pratama, aku beri kamu muka. Memberimu kesempatan memilih dulu. Kamu sendiri tidak sanggup membeli, tidak boleh aku jual ke orang lain? Cara bertindak seperti ini terlalu semena-mena. Apa? Kamu mau mengancam grup Karina? Tidak boleh? Tidak berani. Nona Citra, atur kontraknya. Baik, cepat siapkan kontrak pembelian. Persyaratan penggunaan, pihak A harus menyediakan produk tanpa cacat kualitas, tanpa residu berbahaya, sesuai. Nona Citra, jika membutuhkan, grup Karina saya bisa mengatur produksi kontrak, menjamin pengiriman dalam 3 hari. Kepala keluarga Pratama, Anda tidak keberatan, kan? Keluarga Karina terlalu kuat. Cegah dia menjual pakli taksel untuk Citra Dewi. Harga untuk wanita matre ini tidak sanggup. Wanita matre, kali ini kau selamat dari bencana. Kita belum selesai. Putri keluarga Karina, sampai jumpa lagi. Apa aku bilang, kau boleh pergi. Apa yang kau lakukan? Ruang ini dilarang merokok. Sudah dewasa begini, tidak punya kesadaran umum sama sekali. Pinjam korek api. Jangan keterlaluan. Kedua kaki anakmu sudah lumpuh. Kau juga ingin bersamanya? Orang ini terlalu kuat secara fisik. Pengawal di samping ini sama sekali tidak cukup cepat. Jika tidak menyalakan, hari ini mungkin tidak bisa pergi dari sini dengan utuh. Tapi kalau menyalakan, wajahku ini akan benar-benar jatuh ke tanah. Aku nyalakan. Baik. Sekarang aku boleh pergi? Enya. Nona Karina, terima kasih banyak atas bantuanmu. Wajahnya lumayan, tapi kekayaan dan statusnya jauh di bawahku. Aku masih punya kesempatan. Tidak perlu berterima kasih. Asal malam ini, Ardi kau berikan dia padaku semalam saja. Anda pasti bercanda. Dalam hal seperti ini aku tidak pernah bercanda. Lupa bilang padamu, sebelum datang ke sini, aku dan dia di hotel, pria dan wanita sendirian, hampir terjadi sesuatu. Aku tahu asal-usulnya, dia tahu semua tentang aku. Di antara kalian berdua,
sepertinya kalian belum pernah tidur bersama, kan? Istriku dia memfitnahku. Aku mengerti dia suka Ardi. Jadi dia datang membantu, mencintai tapi tak bisa memiliki, jadi iri padaku. Masa sih? Keluarga mendesak, kami hampir setiap hari lengket belajar tentang punya anak. Suamiku, karena di perusahaan tidak ada kerjaan, ayo kita pulang, dan lanjutkan belajar. Ada keuntungan seperti ini? Nona Karina permisi. Istriku. Aku siap. Kapan kita belajar tentang punya anak? Aku kesal sama Nona Karina, makanya aku bilang begitu, jangan dianggap serius. Ah, kau mau mengingkari lagi? Siapa yang mengingkari? Aku sedang haid, akhir-akhir ini tidak enak badan. Jadi malam ini tidak ada harapan sama sekali? Kalian sudah pulang? Orang tua bangka mau apa dengan sekop itu? Mau menyerang diam-diam? Bocah, ayah kasih kamu kesempatan. Asal kamu bisa membuat ayah mabuk pernikahanmu dengan Citra. Aku setuju. Sungguh? Kamu orang tua bangka. Sikapmu ini. Berubah terlalu cepat. Kenapa? Tidak mau kesempatan ini? Ya sudah. Mau. Membuat ayah mabuk. Tidak ada lagi halangan di antara kita. Demi kebahagiaan masa depan aku berjuang. Ayah mertua, kamu mau minum bagaimana? Tidak memanggilku orang tua bangka lagi? Kau sangat baik hati. Memberiku kesempatan. Mana mungkin aku masih panggil, kau orang tua bangka. Kalau masih panggil, itu keterlaluan. Kalau begitu, aku panggil kamu Xiaoqin. Boleh kan? Panggil apa Xiaoqin? Panggil saja menantu anak laki-laki, menantu. Kalau tidak bisa, panggil adik juga boleh. Jangan berdiri bodoh di situ, kemari duduk. Siap. Ayo ayah saya tuang untuk ayah. Aku habiskan gelas ini. Terima kasih. Karena mengizinkanku bersama Citra. Hal baik berpasangan. Satu lagi, baik. Asal ayah senang minum berapapun tidak masalah. Ayah, minuman ini agak memabukkan. Ardi, kamu tidak apa-apa. Ayah coba lihat Ardi, dia berdarah. Kata ingin jadi sapi. Kau pikir aku akan menikahkan putriku denganmu? Lihat saja levelmu sendiri. Ayah maksud, ayah-ayah yang menjebak Ardi. Benar. Di kota Gemilang, keluarga Pratama, ingin siapa yang mati, orang itu harus mati. Tapi dia suamiku, dan pernah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana ayah bisa melakukan ini? Keluarga Pratama menyuruhku meracuni. Kalau tidak kulakukan, aku yang akan mati. Ya. Aku sudah tahu kau, orang tua bangka, pasti tidak ada niat baik. Ardi, kamu tidak apa-apa. Ada yang sakit? Tidak apa-apa, istriku. Tenang saja. Tidak, anggur beracun tadi kamu sudah meminumnya. Masa tidak apa-apa? Kalau tidak pura-pura, maukah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku sudah curiga kau tidak beres. Kemarin malam masih sangat menentang aku bersama Citra, kok tiba-tiba berubah drastis. Orang tua bangka, kau takut keluarga Pratama membunuhmu. Masa tidak takut aku membunuhmu? Bagaimanapun juga aku ayah mertuamu. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Ayah, aku sangat kecewa padamu. Mulai hari ini, kita putus hubungan ayah dan anak. Ardi, bawa aku pergi. Baik. Ikut aku pulang. Kebetulan ibu juga sudah kangen menantunya. Orang tua bangka. Hari ini, demi istriku, masalah ini kita lupakan. Jika ada lain kali, aku jamin akan pukul kau sampai tidak bisa menahan kencing. Ayo, istriku. Pulang. 6 bambu. Bung. Angin timur.
Kakak ipar keluarga Wijaya. Kudengar, anakmu belum dapat kerja. Sudah dewasa, harus diawasi. Jangan-jangan masih jadi pengangguran? Maukah anakku memberi dia pekerjaan? Dengar, katanya perusahaan sekarang butuh satpam 6 juta rupiah sebulan, lengkap dengan tunjangan. Aku juga berpikir, suruh saudara dari keluargaku memperkenalkan pada anakmu. Tapi kalau tidak punya pekerjaan, susah. Jangan dong. Aku berharap pada kalian para tante untuk mengurusnya. Kalau tidak, kapan aku bisa punya cucu? Tunggu ya, aku buka pintu. Ini gadis dari mana? Salah pintu ya. Tante, Anda Ibu Ardi, kan? Iya, aku ibunya. Kamu cari Ardi? Jangan-jangan kamu pacarnya Ardi? Ayo, ayo. Ardi di rumahmu ini, nggak punya kerja, juga nggak punya rumah dan mobil, masih bisa dapat pacar cantik kayak gini? Yang ini kelihatannya. Pasti anak orang kaya. Ardi di rumahmu. Bahkan nggak punya pekerjaan tetap. Mana mungkin ada yang mau. Ardiku bukan nggak punya kerja, cuma kerja biasa dia malas. Kalian tahu apa? Ardiku hebat banget. Medali jasa, disimpan satu peti. Siapa yang bisa saingi? Bukannya dia juga veteran yang pulang? Aku agak gugup. Ibumu karakternya gimana? Tenang aja. Dia selain gengsian. Yang lain baik-baik aja. Kamu cantik banget. Pasti bisa bikin dia bangga. Gengsian ya? Kalau begitu aku harus tampil baik. Jangan sampai bikin Ardi kecewa. Nona, mampir ke rumah tante, anakku sarjana loh, sekarang jadi supervisor. Kalian anak muda bareng-bareng, pasti punya topik yang sama. Maaf ya tante, aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Kalau sudah menikah, cari Ardi buat apa? Aku cari suamiku. Ardi suamimu, tapi Ardi itu nggak punya rumah, mobil, kerjaan. Nona, jangan sampai tertipu. Siliu, kamu ngomong apa? Ibu, Kemari. Citra, ya? Bener kamu istri Ardi? Ini bukan lelucon. iya, aku dan Ardi sudah menikah beberapa waktu lalu, tanpa minta pendapat ibu maaf. Pendapatku tidak penting. Yang penting kalian bahagia. Bocah nakal itu, akhirnya dia mengerti. Dia membawakanku menantu seperti ini, menantu bak bidadari. Leluhur memberkati. Ibu, aku datang terburu-buru. Ini sedikit oleh-oleh. Jangan sungkan, yang penting kamu datang. Ngapain bawa oleh-oleh? Coba lihat. Ya, Ini kosmetik, ya? Merek ini, aku pernah lihat di TV jutaan rupiah, mahal banget. Kalung mutiara. Aku pernah ikut putriku ke kota untuk melihatnya. Lebih dari 2 miliar rupiah. Iya. Gadis baik seperti ini kok bisa mau sama Ardi yang nakal itu? Ardi kami. Meskipun dia biasa saja, tapi soal cari istri. Sama baiknya dengan ayahnya pandai memilih istri. Cih. Anakmu dapat keberuntungan jenis apa sih? Bukan saja tidak punya pekerjaan, juga tidak punya rumah dan mobil, malahan menikahi istri yang cantik sekali. Nona, jangan sampai tertipu ya. Kalau kamu masih ngawur, aku. Mereka ini sepertinya tidak menghormati Ibu Ardi. Bagus, kesempatan untuk unjuk gigi. Ibu, jangan marah. Ardi sekarang adalah pemegang saham terbesar Farmasi Citra. Saat ini kekayaannya 2 triliun rupiah. 2 triliun? Anakku begitu hebat. Masa sih? Mana mungkin saya bohong soal ini. Dengar, anakku kalau tidak bertindak ya sudah. Sekali bertindak langsung jadi bos besar. Mbak Liu, pekerjaan satpam kamu itu sebaiknya dikasih ke orang lain saja. Lagi pula anakku sekarang sudah punya status. Aku tidak percaya. Nona, Jangan-jangan kamu juga penipu. Tante, nama saya Citra Dewi. Saya Presiden Direktur Farmasi Citra. Kalau tidak percaya, coba cek di internet. cek. Ternyata benar. Iya. Ternyata mirip juga ya. Benarkah, Mbak Siti, keluarga Wijaya kalian ini
akan menjadi kaya raya ya. Ardi sukses. Jangan lupa, kami para tetangga ya. Iya. Citra, kamu hari ini membuat ibu bangga sekali. Mulai sekarang, kamu adalah anak perempuanku sendiri. Terima kasih, Ibu. Ibu. Menantu yang ibu idam-idamkan sudah saya bawa, puas, kan? Suka sekali. Kamu akhirnya melakukan hal yang benar. Menantu baru pertama kali masuk rumah, aku harus menjamu dengan baik. Kalian semua pulanglah. Citra cuci tangan dulu, sebentar lagi makan. Baik, Bu. Xiao Yu siapkan piring dan sumpit. Baik. Bocah nakal energinya benar-benar melimpah. Seperti ayahnya. Xiao Yu, katakan yang sebenarnya. Citra, apakah dia itu? Malam itu yang kamu bawa? Bu, pelan-pelan ibu pasti tahu kepribadianku, masa aku berani sembarangan? Bagus, kamu punya hati nurani. Citra, aku seperti mimpi. Kalian benar-benar menikah? Bu, ini surat nikahnya. Aku dan Citra sekarang resmi sebagai suami istri, sekarang percaya kan? Bocah nakal akhirnya dewasa juga. Kalian harus punya cucu laki-laki yang gemuk. Bahkan jika aku mati, aku akan bahagia pergi ke alam baka, bertemu nenek moyang keluarga Wijaya. Bu, apa sih yang ibu katakan? Punya anak, kami masih muda. Urusan punya anak, tunda 2 tahun lagi. Tidak mau punya anak. Malam itu kalian berbuat seenaknya. Malam apa? Bu, apa yang Ibu katakan? Citra, katakan yang sejujurnya, pada ibu kalian mendaftar begitu tergesa-gesa. Apa kau hamil? Tidak, kami hanya. Malam itu kalian begitu berisik, mana mungkin tidak hamil? Aku. Ayo cicipi semur daging buatan ibu. Ayo makan. Masih bilang tidak hamil? Jelas-jelas hamil. Kalian anak muda memang ceroboh. Tidak, Ibu, aku hanya tidak tahan bau amis daging. Ibu sudah berpengalaman tahu. Aduh, kali ini, sungai pun tidak bisa membersihkannya. Ibu, aku agak lelah, mau pulang istirahat dulu. Baru hamil memang seperti ini. Kenapa kau diam saja? Cepatlah antar menantu kesayanganku istirahat. Jangan sampai terbentur atau terjatuh. Pergilah. Istriku, kau benar-benar hamil? Haidku baru saja selesai, kau tahu kan? Sejak terakhir kali kita tidak tidur bersama lagi. Tapi tidak apa-apa. Malam ini, kita akan berusaha keras. Telepon siapa? Dasar tak tahu terima kasih. Aku akan pergi besok. Janji traktir makan besar mana? Mau rebut suamiku lagi? Kau mau ikut? 1 naga 2 burung phoenix lebih seru. Kau. Apa maksudmu 1 naga, 2 phoenix? Pikiran jahatmu itu simpan saja. Jangan rusak istriku. Berikan padaku. Kalau terus ngobrol seperti ini, malam ini aku tidur di bangku taman. Pergilah dengan tenang, lagi pula dia banyak membantu, aku percaya padamu, pulanglah lebih awal. Istriku baik sekali. Janjinya makan besar cuma begini, kamu pelit banget sih. Bakaran ini enak banget. Pesan aja, gua punya duit. Mulut cowok setan penipu. Gue nggak peduli, malam ini lo harus temani gue sampai pagi lilin dan cambuk kecil. Nggak boleh kurang 1 pun. Anak kecil, kalau kamu tabrak terus, kursinya bakal rusak. Nggak usah ikut campur. Urus anak lo. Lo ngapain? Lo nggak apa-apa?
Itu air panas, panas banget. Anak kecil kok lo siram air panas ke orang? Cepat minta maaf sama kakak. Dasar bajingan kecil lo. Orang tua bangka ada yang nakalin aku. Lo, bocah, lo berani nakalin anak gue, lo cari mati ya. Masih berani balak, kau tahu siapa aku? Tak pantas tahu. Baik, baik, kau tunggu saja. Diam di situ. Hei, Junsi. Ada apa? Hei, Bang Tigor. Aku di warung sate Pak Budi. Aku dipukul. Berani bikin onar di tempatku. Kau cari mati. Aku di dekat sini. Tunggu di sana. Ayo. Tunggu. Jangan pergi. Bang Tigor. Ini dia bajingannya. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga memukul anakku. Kau tidak sebut nama gue, sudah. Dia tidak cuma tidak segan sama bapak, dia bilang apa lagi, harimau apaan, dia mau bikin jadi kucing sakit. Kau pandai menambah-nambahi cerita, ya. Siapa yang mau jadi kucing sakit? Kawan-kawan, gue enggak tahan, hajar dia. Tahu siapa gue? Raja bawah tanah kota Gemilang, Pak Wijoyo. Kau sudah menghina kami, kau tunggu saja. Pak Wijoyo. Kalau dia di sini, aku tempeleng dia sampai babak belur. Bocah, jangan lari, kau tunggu. Ardi. Raja bawah tanah kota Gemilang. Dengar saja namanya, pasti tidak bisa diganggu. Bagaimana kalau kita pergi saja? Kau sudah banyak membantu, kalau aku masih membiarkanmu diganggu. Hari ini, tunggu di sini untuk Pak Wijoyo, biar dia sendiri yang minta maaf padamu. Bapak Wijoyo, akhirnya Anda datang. Bocah ini, bahkan anak kecil dipukul, dan bilang mau menamparmu. Mau menamparku ya? Coba lihat siapa yang begitu sombong. Bapak Wijoyo, kamu membiarkan anak buahmu seperti ini? Di depan Bapak Wijoyo masih berani sombong. Kamu benar-benar mencari mati. Bapak Wijoyo, pukul dia. Silakan Tuan menghukum saya. Kamu pikir dengan mengaku salah masalah ini selesai? Tamparan ini hukuman karena tidak tegas pada bawahan. Tamparan ini hukuman karena tidak menanyakan benar salah. Tamparan ini hanya ingin menamparmu. Ada keberatan? Tidak ada Tuan Qin. Hukuman Anda tepat. Bagaimana menangani urusan setelahnya? Kamu selesaikan sendiri. Sekarang bawa anak buahmu dan pergi. Jangan ganggu aku makan. Baik. Semuanya pergi. Teman lama kenapa terpikir meneleponku? Besok beberapa teman lama, kumpul-kumpul kecil, mampir ya. Baik, sudah lama tidak bertemu. Setelah keributan ini jadi nafsu makan hilang. Aku antar kamu ke hotel dulu. Buru-buru ke hotel kenapa? Selingkuh di belakang istrimu? Asal kamu butuh aku siap kapan saja. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, ngerti nggak? Aku tidak peduli, aku cuma tahu malam ini kamu milikku. Aku selalu menganggapmu saudara, bisa bayangkan antara saudara betapa canggungnya situasi itu? Siapa yang mau jadi saudaramu? Enggak. Aku tidak mau nanti saudara pun tidak bisa jadi.
Pria kaku, alasan jelek apa yang kamu cari? Nona Karina sudah pulang. Iya, naik pesawat pagi ini. Kalian semalam tidak melakukan sesuatu di belakangku, kan? Kau tahu kemampuanku. Kalau kemarin aku melakukan sesuatu, masa aku malam itu bisa pulang sepagi itu? Tidak tahu malu. Pertemuan teman sekelasmu jangan sampai terlambat. Bos di sini adalah sahabat perempuanku. Aku pergi pesan dulu. Ketua kelas. Dengar kau, naik jabatan jadi manajer departemen. Kalau sudah kaya, jangan lupakan kami. Tidak masalah. Kita semua teman sekelas. Oh iya. Ardi Wijaya, yang dulu satu kelas dengan kita, bagaimana kabarnya sekarang? Ku dengar, setelah pensiun, dia hanya berkeliaran di rumah. Perusahaanmu, kan baru-baru ini buka lowongan, kita kan teman sekelas. Perkenalkan dia. Dia tidak bisa apa-apa, tapi jadi petugas kebersihan pasti bisa. Siapa yang mau jadi petugas kebersihan? Halo semuanya. Lama tidak bertemu. Kebetulan kami sedang membicarakanmu. Manajer Rio, mau menawarkan pekerjaan. Sebagai petugas kebersihan, gaji minimal 3.000 per bulan. Kabar baik sebesar ini, kamu harus traktir makan hari ini. Cuma sekali makan kan? Aku traktir. Tapi soal petugas kebersihan, lupakan saja. Kenapa? Kamu jadi pilih-pilih? Selain jadi petugas kebersihan, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Rio Pratama. Aku terima niat baikmu. Tapi sekarang, tolong minggir. Hei, Ardi, kamu itu pengangguran, mau duduk di kursi utama, apa kamu tidak punya kesadaran diri? Kursi utama ini sudah ada yang duduk. Kursi di dekat pintu masih kosong. Duduklah di sana. Kamu? Malam ini aku yang bayar. Kursi utama ini memang seharusnya aku yang duduk. Rio Pratama, tapi dari Farmasi Citra, manajer departemen, dia mengelola lebih dari 100 orang. Kursi utama ini juga ingin kau duduki? Farmasi Citra. Kenapa? Tahu takut? Maksudku bukankah kau manajer Farmasi Citra? Apa kau tidak tahu bosmu akhir-akhir ini menikah dan mengambil akta nikah? Jangan-jangan kau mau bilang orang itu adalah dirimu? Ibu Citra, kita cantik, seperti bidadari kemampuannya luar biasa dijuluki di kota Gemilang, Dewi bisnis nomor 1, hanya pria jenius yang luar biasa, yang pantas mendampinginya. Kau ini pengangguran berani juga bicara besar seperti itu? Maaf, pria yang kalian sebut pria jenius yang luar biasa itu adalah aku. Sungguh tak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Dulu, tidak kusadari, betapa tak tahu malunya dirimu. Kalau kau bisa menikahi Dewi Citra kita, aku akan berdiri dengan tangan di lantai dan makan kotoran. Itu katamu. Dia pergi memesan makanan. Kira-kira waktunya sudah tiba. Ramai sekali. Ibu Citra, kenapa ibu datang ke sini? Kamu, Kau tidak mengenalnya? suamiku, apa aku harus mengenalnya? Apa? Kau panggil dia suami? Ada masalah? Istriku, dia bilang, dia manajer Farmasi Citra. Tadi bilang mau ngasih aku di perusahaan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Kau adalah suamiku, Citra Dewi. Sejak kapan dia yang mengatur? Maaf, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah suamimu, Ardi Wijaya. Oh, bukan Bapak Ardi. Lihat, demi hubungan kita sebagai teman lama, mohon beri aku kesempatan, lepaskan aku. Baiklah. Aku ini orangnya paling suka saling memberi. Kau tadi bilang, di perusahaan ngasih aku pekerjaan sebagai petugas kebersihan, besok kau lapor di sana. Oh ya. Kau tadi bilang kalau aku menikahi Dewi Citramu, kau makan apa tadi? Aku. Ayo kau berdiri dengan tangan di lantai dan peragakan. Sudahlah. Kali ini kuampuni. Istriku, pertemuan ini juga tidak menarik, ayo kita pergi. Cucu, sulung, kamu yakin bisa mengelola perusahaan dengan baik? Kakek, aku ini doktor lulusan luar negeri. Mengelola satu perusahaan itu hal yang mudah. Asal aku diberi kesempatan. Aku bisa membuat nilai pasar perusahaan kita meningkat 10 kali lipat. Baik, kakek percaya padamu. Hari ini suruh Citra Dewi serahkan perusahaannya.
Kakek, kenapa kakek kembali? Dia itu pria yang kau cari, kan? Ku dengar kalian sudah mendaftarkan pernikahan. Kalau begitu, kau serahkan posisi presiden direktur kepada kakak sepupumu. Pulanglah, jadilah istri dan ibu yang baik. Aku susah payah membawa perusahaan sampai ke tahap sekarang. Kenapa begitu dia pulang, langsung mengambil alih? Kamu sudah menikah, jadi bukan lagi anggota keluarga Citra. Orang luar tidak boleh mengelola perusahaan. Itu aturan keluarga Citra. Kakek, Citra tidak perlu menikah. Aku jadi menantu yang tinggal di sini saja. Anak-anak nanti juga bermarga Citra. Dengan begitu Citra tetap anggota keluarga Citra kalian dan bisa terus mengelola perusahaan. Untuk keluarga Citra itu tinggi. Bukan sembarang orang kecil bisa masuk. Apa? Artinya entah Citra apakah dia anggota keluarga Citra atau bukan, perusahaan ini tetap akan kalian ambil alih. Perusahaan ini akhir-akhir ini sudah banyak terjadi masalah. Kau tidak takut yang kau petik bukan buah persik tapi ubi jalar panas. Aku sudah dengar. Perusahaan baru saja mendapat suntikan dana 2 triliun rupiah. Kalian tidak mau menyerahkan perusahaan. Jangan-jangan, itu karena ingin menguasai uang ini. Uang perusahaan adalah milik keluarga Citra. Jangan ada yang berpikir akan mengambilnya. Segera serahkan stempel resmi dan token USB Bank. Istriku karena mereka sudah bertekad bulat mencari masalah, ya berikan saja kepada mereka. Sepertinya Ardi sudah punya cara untuk menghadapi mereka. Ini stempel resmi dan token USB. Kakek, semoga kakek tidak menyesal. Istriku, ayo kita pergi. Ibu Citra, sekarang ada urusan mendesak yang perlu Anda putuskan. Katakan. Hari ini, pembayaran Nona Karina jatuh tempo. Kita harus membayar 2 triliun rupiah. Jika tidak bisa membayar, perusahaan menjadi milik Nona Karina. Kenapa perusahaan jadi miliknya? Waktu itu perusahaan tidak punya dana untuk membayar tagihan, sementara kami menggunakan saham sebagai jaminan. Sesuai perjanjian, jika ditunda perusahaan harus dialihkan. Bukankah masih ada 2 triliun rupiah di rekening? Segera hubungi bagian keuangan dan bayar. 2 triliun itu milik Tuan Kin. Kita tidak bisa menggunakannya. Apa? 2 triliun itu miliknya? Uangnya ada di rekening. Pakai dulu saja. Cepat lakukan. Tapi sesuai kesepakatan dengan cara apapun, alasan apapun. Jika uang ini digunakan, itu dianggap perusahaan setuju. Tuan Kin mengakuisisi saham perusahaan. Saat itu Tuan Kin akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Digunakan. Perusahaan sama saja, diberikan gratis kepada bocah itu. Tapi, jika tidak digunakan? Perusahaan harus diberikan kepada keluarga Karina. Kakek, sekarang bagaimana? Bukankah kamu sangat cakap? Hasilnya hanya begini. Rugi aku sangat percaya dan menyerahkan perusahaan padamu. Cara terbaik saat ini adalah memanggil Citra Dewi kembali untuk membereskan kekacauan ini. Coba katakan, kenapa kamu begitu yakin? Hari ini, perusahaan harus membayar tagihan Nona Karina. Mereka pasti tidak akan mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu uangku digunakan, itu sama saja dengan aku secara otomatis mengakuisisi 60% saham. Dengan sifat mereka, mereka hanya bisa kembali dan memohon padamu. Nah, teleponnya datang. Tuan Kin, bisakah kamu? Tidak bisa. Saya beri kalian 2 pilihan. Kembalikan 2 triliun rupiah. Serahkan semua saham kalian. Demi istriku. 400 miliar rupiah, saya ambil semua, pilih. Saham keluarga Su, pantasnya 2 triliun rupiah. Kamu cuma kasih 400 miliar. Apa kamu anggap kami keluarga Su? Semuanya bodoh? Diam. Anak muda, jangan keterlaluan. Kamu menikahi cucu perempuanku, berarti sudah jadi bagian keluarga Su. Uang pembayaran kami pakai sementara. 2 hari lagi kami kembalikan. Dengan bunga tertinggi bank. Hentikan dulu, orang tua bangka. Kamu tadi bilang Citra menikah bukan lagi keluarga Su. Karena sudah 2 keluarga harus bicara sebagai 2 pihak. Mau pakai uangku harus ikut aturan. Cucu perempuan, apa kamu tega? Farmasi Citra jatuh ke tangan orang lain.
Kakek saya sekarang orang luar tidak enak campuri urusan keluarga Su. Tapi saya sarankan pilih yang kedua. Anak muda farmasi Citra adalah akar keluarga Su, tidak boleh hilang. Mohon ampun, saya bersujud padamu. Mau memanipulasi moral? Saya tidak termakan. Bahkan, jika kamu bersujud sampai besok pagi, tetap, itu kata-kataku. Dua pilihan pilih. Kamu kejam. Saya pilih yang kedua. Tapi saya minta 600 miliar rupiah. Kalau tidak, batal. Lebih baik hancur bersama. Kakek, tidak bisa memilih. Diam kau. Tidak memilih perusahaan kita. Tidak hanya memberikannya gratis. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kakek bijaksana. 600 miliar rupiah ya 600 miliar. Yang lebih, anggap saja sebagai menantu cucu ini, untuk membiayai masa tuamu. Bagaimana? Kamu mau tinggal makan? Citra Dewi. Kamu tunggu saja. Suamiku, terima kasih. Mereka sebelumnya sering menekanku, mengambil banyak keuntungan. Jika tidak, rantai modal perusahaan tidak akan putus. Sekarang tanpa mereka, aku bisa bebas bergerak, mewujudkan hal besar. Itu bagus. Kalau begitu aku bisa. Benar-benar numpang hidup. Baik. Aku akan menghidupimu seumur hidup. Si Pak Surya itu tidak berhasil. Apa rencanamu selanjutnya? Aku tahu ada satu. Tim tentara bayaran yang sangat hebat. Kekuatannya pasti kuat. Harganya 4 triliun rupiah. Tidak bisa ditawar. Keadaanku sekarang seperti itu. Semua karena Ardi Wijaya. Kamu harus membalaskan dendamku. Waktu itu, di farmasi Citra, si Ardi Wijaya yang lucu, berani mematikan puntung rokok dengan tanganku, membuat mukaku jatuh ke tanah. Tidak perlu kau bilang, aku juga harus menghabisi mereka. Si kecil, aku tidak akan membunuh kalian. Aku bersumpah bukan manusia. Ibu, beli ini buat apa? Kalian berdua tidak mengerti apa-apa. Mau tidak mau aku harus mengurus semuanya untuk kalian. Sebenarnya Citra tidak begitu. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Ardi, kamu laki-laki. Harus tahu mengendalikan diri. Setelah hamil tidak boleh berhubungan badan. Kalau sampai melukai menantu kesayanganku, aku tidak akan memaafkanmu. Citra, tadi kenapa tidak membiarkanku bilang kau tidak hamil? Pasti ibumu akan sangat sedih jika kau bilang begitu. Kalian berdua bisik-bisik apa? Kalau mau bercumbu, kembali ke kamar kalian sendiri. Halo. Apakah ini Nyonya Citra Dewi? Ini dari rumah sakit. Ayahmu luka parah dan perlu operasi. Tolong segera datang ke sini. Baik, aku segera datang. Ardi, ayahku luka parah dan sedang dirawat. Aku harus pergi melihatnya. Kamu sudah putus hubungan dengannya, kamu yakin mau pergi? Bagaimanapun juga, dia tetap ayahku. Baiklah, aku temani kamu. Pergilah, pergilah. Dilarang, masuk daerah kecil, terlarang, daerah, terlarang, tanah. Kalian keluarga Pak Surya, kan? Bayar di sini. Biarkan aku yang pergi. Halo, saya anggota keluarga Pak Surya. Saya datang untuk membayar. Baik. Maaf, Tuan. Sistem menunjukkan tidak ada pasien yang dirawat bernama Pak Surya. Pak Surya tidak dirawat inap. Benar. Awas Citra dalam bahaya.
Pasti keluarga Pratama bajingan kalian akan mati. Tuan, ada perintah? Bapak Wijoyo, saya beri 3 menit. Saya ingin tahu, di mana Bapak Hartono dan anaknya? Saya tanya, kamu jawab kau kuselamatkan. Di kamar mana Bapak Hartono? Bodoh. Bodoh kecil. Kalau begitu, matilah. Utara, Tenggara, Barat Daya. Sistem pengawasan triangulasi. Tidak ada titik buta sama sekali. Pintu masuk dan keluar dijaga. 2 pos jaga, dan penjaga tersembunyi. Patroli bergerak. Sistem keamanan ini lumayan, tapi tidak seberapa. Bocah bodoh lagi. Sepertinya Bapak Hartono tidak percaya pada pengawal sebelumnya ganti orang. Bocah bodoh, harus mati. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Keluar. Aku, kakekmu, bisa datang kapan saja. Bodoh. Kepala keluarga Pratama, santai sekali ya. Masa tidak menawari teh? Tuan Qin, kamu datang ke sini tanpa bilang dulu, biar aku bisa menyambutmu. Tadi di luar ada tembakan. Para pengawal mungkin sudah dibunuh olehnya. Untung aku punya cadangan. Kalau tidak, aku pasti mati. Isyarat mengusir tamu kepala keluarga Pratama, ini berarti kau mengusirku, ya, benar-benar tidak sopan. Tuan Qin, kau pikir kau bisa mengalahkanku? 8 orang sudah mati. Sekarang, apa lagi trikmu? Cepat tunjukkan. Kalau tidak, sudah terlambat. Keluarlah. Wanita bodoh. Perkenalkan, ini adalah pendekar pedang nomor 1 dari aliran Bato Nona Kawako. Membunuh hanya dalam sekejap. Terakhir kali di Farmasi Citra, membuatku mengerti satu hal. Tanpa perlindungan yang kuat, berapapun uangmu, kau tetap korban. Pemahamanmu bagus. Aku mau tanya sesuatu. Di mana istriku sekarang? Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau tahu, mudah nanti aku akan membuatmu memohon untuk memberitahuku. Nona Kawako bunuh dia. Mangsa ini lumayan, layak untuk aku turun tangan. Nona Kawako, aku minta kau potong lengan dan kakinya. Aku yang akan menghabisinya. Seperti yang kau minta. Gerakanmu kelihatan familiar. Apa hubunganmu dengan Yamata? Berani menyebut nama guruku, mencari mati. Berani-beraninya kau menyebut langsung nama guruku, kau cari mati. Gurumu saja kalah dariku, tidak bisa bertahan satu serangan. Kamu ini siapa?
Tehnya enak, tapi agak panas. Sekarang, bisa bilang di mana? Aku. Kau tidak mau bilang? Aduh, aku bilang. Kalau dari awal begini kan sudah beres. Di mana? Di pabrik kimia di pinggir kota. Aku mohon lepaskan aku. Aku akan memberimu banyak uang. 2 triliun rupiah, 20 triliun rupiah. Aku berikan semua uang kepadamu. Asal kau lepaskan aku. Aku janji, pergi ke luar negeri. Dan tidak akan kembali lagi. Hanya orang mati yang bisa dipercaya. Telepon Ardi, suruh dia datang. Kau tidak takut Ardi datang, membunuh kalian semua? Lihat di belakangku beberapa tentara bayaran elit, mereka masing-masing memiliki kekuatan tempur luar biasa, sembarang satu dari mereka bisa membunuh Ardi Wijaya. Kalau begitu aku semakin tidak mungkin membiarkan dia mati sia-sia. Sudah diberi pilihan baik, malah memilih yang buruk. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mau apa? Seluruh kota Gemilang tidak ada yang bisa melawanku, kamu membuatku sangat marah. Tentu saja aku akan melampiaskan padamu. Kakimu sudah begini, kamu bisa? Kalau aku tidak bisa, ada mereka. Kalian semua. Hancurkan dia. Jangan mendekat. Pergi. 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 Jangan mendekat. Lepaskan aku. Kalian cari mati. Istriku. Kamu datang, bagus. Kalian berempat, bunuh dia. 4 triliun rupiah menjadi milik kalian. Tunggu apa lagi? Kamu tidak mau uang? Bunuh dia. Anda adalah Yang Mulia Dewa Perang. Kamu kenal aku? Yang Mulia, kami tidak tahu yang kami incar adalah Anda. Mohon Yang Mulia bermurah hati melepaskan kami. Sebutkan identitas kalian. Kami adalah anggota pasukan bayaran api merah. Kalian, cepat berlutut. Mau mati, Kapten? Kamu takut apa? Bunuh dia. Aku seorang cukup. Kalau mau mati jangan bawa aku. Tahu dia siapa? Dulu sendirian dengan satu pedang. Menghancurkan satu negara, Dewa Perang tak terkalahkan. Kita berempat, tidak cukup untuk satu tebasan pedangnya. Apa? Aku telah mengeluarkan perintah suci ke seluruh dunia. Semua tentara bayaran tidak boleh menginjakkan kaki di negeri agung. Pelanggar perintah akan mati. Siap. Mohon ampun, Yang Mulia Dewa Perang. Enya. Kami akan segera pergi. Kalian berhenti. Jangan lari. Sekarang hanya tersisa kamu sendiri. Jangan bunuh aku. Mas Ardi tidak. Tuan Ardi mohon, beri saya kesempatan. Anggap saya seperti kentut, lepaskan saja. Seperti sampah sepertimu. Pantaskah kau di neraka? Istriku, kamu nggak apa-apa? Ardi kupikir tidak akan bertemu lagi. Tenang, istriku, ada aku di sini. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakitimu. Gendong, aku pulang. Aku akan memberi kejutan. Sungguh? Ayo. Hah? Ada apa? Kenapa digendong? Citra tidak enak badan? Kamu langsung bawa ke rumah sakit dong? Kenapa malah digendong pulang? Tidak, Ibu. Menantu kesayangan Ibu kelelahan minta digendong pulang. Aku paham main-main kalian anak muda. Cepat istirahat. Istriku, kamu mau menghadiahi aku apa? Tenang saja, pasti tak akan terlupakan. Tunggu.
Akhirnya tercapai. Akhirnya bisa melakukan urusan punya anak. Ya ampun, kejutan sebesar ini. Suka? Ayo. Ayo, sakiti aku sepuasnya. Aduh, pelan-pelan. Tempat ini jangan dipukul. Aduh, tidak tahan. Bocah nakal. Sejak kapan punya hobi begini?